Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surat Al-Furqan. Kita sampai di ayat keempat tapi belum selesai. Kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Allah mudahkan kita untuk menghayati Quran. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Artinya sampai di situ berarti ada banyak proses, ya, yang perlu kita jalani dalam hidup ini. Kita tidak mungkin faham kalau tidak belajar. Belajar yang mengantarkan kepada faham itu belajar yang sungguh-sungguh. Betul? Gitu. Karena kalau soal faham udah pasti ngerti. Tapi orang yang mengerti belum tentu faham. Jadi untuk sampai ke faham betul-betul harus bersungguh-sungguh. Nggak bisa sepotong-sepotong. Mudah-mudahan istiqomah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nah, untuk semua ini yang dibutuhkan pertama azam, yang kedua istiqomah. Ya. Yang pertama yang dibutuhkan tekad. Yang kedua konsistensi. Insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Dan kita tahu tekad itu kadang naik, kadang turun. Tekad kadang lagi kuat, kadang lagi lemah. Maka berarti persoalan kehidupan manusia ini terletak kepada tekadnya. Terus bagaimana kita berusaha untuk mengokohkan tekad. Tekad itu dalam artian kemauan yang kuat. Azam. Makanya Al-Quran menggarisbawahi wa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah bertekad kuat, berbulat tekad, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebulatan tekad itulah yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir mengatakan bahwa Quran ini diada-adakan oleh Nabi, betul? Itu yang kita temukan di ayat keempat kemarin. Satu. Yang kedua, bahkan Nabi dalam mengada-adakan Al-Quran, ifkun iftarohu kemarin, ya, ifkun iftarohu itu wa'anahu alaihi qaumun akharun. Nabi ditolong oleh orang lain. Nabi ditolong oleh kaum lain. Berarti kalau kita fahami ini, tuduhan ini seakan-akan Nabi bersekongkol dengan kelompok lain untuk membuat Al-Qur'an. Paham ya? Sampai di situ. Nah, kita tidak perlu marah, Kita cukup membela kalimat seperti ini dengan ilmu. Kalau kita mengatakan itu tuduhan yang paling jahat,
Mereka menuduh Nabi mengada-adakan Quran. Mereka menuduh Nabi bekerja sama dengan kaum lain. Buktikan saja secara ilmu. Apa buktinya kalau Quran bukan diada-adakan oleh Nabi? Apa buktinya kalau Nabi tidak bekerja sama dengan kelompok lain untuk menghadirkan Quran? Nah, ini butuh ilmu. Berarti sepotong ayat 4 saja dan itu belum selesai melahirkan satu ilmu di sini. Saya sebagai seorang muslim harus bisa jawab itu. Karena nanti berujung kepada Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan berarti ya yakin. Nah, itu dia. Jadi diharapkan bacaan Al-Quran kita itu produktif. Ya. Orang tadabur tidak bahas pahala. Saya katakan, kita di tadabur ini nggak bahas pahala. Pahala itu urusan keikhlasan kita dengan Allah. Nggak usah diutak-atik. Pasti insya Allah. Selama kita ikhlas. Nah, yang kita utak-atik ini pengetahuan kita tentang Al-Quran. Bagaimana supaya terus meningkat sampai nanti betul-betul kita merasakan kami tidak ragu lagi dengan Quran. Kita baru sampai ke ucapan itu kalau kita betul-betul memiliki ilmu tentang Quran. Kita lanjutkan ayat 4. Mohon maaf, suara saya ini tadi subuh udah suara serak disuruh jadi imam. Habis jadi imam ngajar lagi. Ya, gitu. Ini sisa-sisanya. Ini masih harus berlanjut nanti. Mohon doanya mudah-mudahan lancar kembali. Ayat 4. Faqad ja'u zulma wa zura. Faqad ja'u zulman wa zura. Ayat 4 akhir ya. Bismillah. Faqad ja'u zulman wa zura. Kalau saya perhatikan yang baru mungkin zura. Zulman artinya apa? Kezaliman. Faqad, maka masih ingat kemarin? Kalau saya tidak salah di sini saya jelaskan. Kalau ada qad, oke. Kalau ada qad, pasti sesudahnya kata kerja bentuk lampau. Kalau nggak salah saya di sini saya sampaikan. Oh bukan, di Kosambi. Baru ingat di Kosambi bukan di sini. Kalau ada qad, pasti sesudahnya kata kerja bentuk lampau.
Ini ada qad. Berarti sesudahnya kata kerja. Berarti ja'u adalah kata kerja bentuk lampau. Itu sederhana sekali, sederhana sekali. Di mana saja Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran dan menemukan kata qad, maka sesungguhnya sesudahnya adalah kata kerja. Ja'u dari kata ja'ah. Kalau saya menyebut ja'ah, maka yang terlintas di pikiran kita, idza ja'a nasrullah. Betul? Nah, begini nih cara berpikir Qur'annya. Jadi apa yang kita hafal itu langsung muncul. Ja'a artinya datang. Ja'u subjeknya di sini mereka. Mereka mendatangkan, mereka melakukan. Siapa merekanya? Awal ayat 4. Allazina kafaru. Ya, orang-orang kafir. Yuk kita terjemahkan. Fa maka, qad sungguh, maka sungguh, ja'u mereka melakukan, mereka mendatangkan. Nah, itu dia. Zulman, kezaliman. Kezaliman. Nanti kita melihat di mana kezalimannya itu. Di ayat sebelumnya. Faqad maka sungguh ja'u mereka mendatangkan zulman, kezaliman, wazura dan dusta. Nambah satu. Selama ini kita tahu dusta itu kadzib. Ya. Selama ini kita tahu dusta itu kadzib. Ada lagi di atas kadzib itu. Zur. Jadi kalau ada qauluz zur, apa artinya? Ucapan bohong, perkataan dusta. Qauluz zur misalnya, ya, ucapan bohong. Dasarnya yang kita ingat ayat 4 surat Al-Furqan. Zulmau wa zura. Zulman kezaliman, wazura dan kebohongan dan kedustaan. Faqad ja'u maka sungguh mereka telah menghadirkan, mereka telah mendatangkan zulman, kezaliman, wazura dan kedustaan. Nah, zulman wazura ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Quran ini diada-adakan oleh Nabi. Satu. Kedua, Nabi mengadakan Al-Quran ini ditolong oleh orang lah. Tuduhan seperti itu disebut di ujung ayat keempat ini zulman wazura, itu kezaliman. Menuduh Nabi berbohong, menuduh Nabi mengada-adakan Al-Quran adalah wazura sama. Dan dusta. Ini kalimat penutup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat penutup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan awal ayat 4. Oke. Sepotong ini kira-kira paham nggak? Jadi kita baca sepotong ini langsung memberikan pemahaman kepada kita. Wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu. Orang kafir berkata, tidak lain Quran ini adalah ifkun, kebohongan, iftarahu, yang diada-adakan oleh
Nabi. Zulman. Itu dia. Ini tuduhan zalim. Ini zuro. Ini pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, pembelaan Allah Subhanahu wa taala atas teks mulia Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan ifkun. Al-Quran bukan sesuatu yang merupakan buah dari kerjasama antara Nabi dengan qaumun akhorun. Itu sebabnya barangkali sampai Allah menantang. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu sampai hari ini, detik ini masih ragu dengan Quran, datang buat satu surat saja. Al-Quran ini berapa surat? 114 surat. Jangan buat 114 surat. Satu surat saja. Apa surat yang paling pendek? Al-Kautsar. Oke? Satu surat semisal Al-Kautsar saja buat. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajakin tuh. Gabungin semua orang yang enggak percaya kepada Quran. Untuk membuat satu surat. In kuntum shadiqin. Coba kita perhatikan kalimatnya. In. Apa artinya? In. Jika. Kuntum. Kalian. Shadiqin. Orang-orang yang benar. In kuntum shadiqin. Jika kalian orang-orang yang Allah mengatakan, kalau kamu bisa membuat satu surah mislihi, kalau kamu bisa buat satu surat semisal Quran dengan bekerja sama bagi siapapun yang tidak mengimani Quran, maka kamu benar. Faham? Kalau kamu bisa buat satu surat yang sama dengan Al-Quran, dengan hasil kerjasama yang luar biasa, silakan gabung, jin manusia silakan gabung. Maka di saat kamu bisa menghadirkan itu, berarti kamu benar. Ini logikanya. Tapi kalau kamu tidak bisa buat, betul? Ini tantangan di Al-Baqarah itu nggak akan pernah dicabut sampai hari kiamat. Tidak akan pernah dicabut. Nggak ada orang yang berani menantang orang lain itu sepanjang zaman, nggak ada. Ini buktinya. Al-Quran terus membuka tantangannya. Yang tidak percaya kepada Quran, buat satu surat. Ajak penolong-penolong kalian selain Allah. Tapi ingat, in kuntum shadiqin. Maknanya, kalau kalian tidak bisa membuat satu surat, berarti kalian kadzibin. Paham? Paham maksudnya? Kalau kalian bisa membuat, maka berarti kalian shadiqin. Kalau kalian tidak bisa buat, berarti kalian kadzibin. Diteruskan lagi ayat lanjutannya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Nah. Lan taf'alu.
Lan artinya never. Lan artinya tidak akan pernah. Karena Allah tahu batas kemampuan manusia. Sehebat apapun manusia, sekalipun berkumpul manusia dengan jin, segala orang-orang yang pintar, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, tidak akan pernah bisa membuat satu Fahim? Al-Baqarah. Nah, maka mengatakan tadi, siapa yang menuduh Al-Quran itu ifkun, siapa yang menuduh Quran itu adalah hasil dari kong kali kong antara Nabi dengan kaumun akharun, maka zulman, apa? Zalim. Wazura, dan dusta. Fahim? Faqad ja'u zulman wazura. Faqad ja'u zulman wazura. Ya, 1, 2, 3. Faqad ja'u zulman wazura. 1, 2, 3. Kata baru di sini adalah zur. Ya, zur. Artinya dus. Kalau kita menyebut qauluz zur, ucapan dusta. Lanjut. Alhamdulillah. Ya, Pak. Iya, dari ja'ah. Ya, ini alifnya yang enggak ada. Waw ada kan? Ja'u. Alif dihilangkan. Ya. Wallahu alam. Ini pasti ada rahasia. Keren. Kemarin kan tanda mereka itu dhammah waw alif. Dhammah waw alif. Ini dhammahnya. Ini waw. Tidak ada alif. Saya nggak bisa jawab. Tapi ini pasti ada ilmu ini. Ya, karena nggak mungkin menghilangkan sesuatu itu tanpa ada alasan. Fakot, maka sungguh, ja'u. Secara bahasa ja'u, mereka telah datang. Itu secara bahasa. Dalam konteks ini diterjemahkan mereka telah mendatangkan. Masih belum kena. Mereka telah mengadakan. Baru pas. Apa yang diadakannya? Zulman wazura. Ya, kezaliman dan kezaliman dan dusta. Coba ya. Lanjut ayat 5.
Ada kata-kata yang kita sudah tahu. Qalu. Qalu. Apa qalu artinya? Mereka telah mengatakan. Ini tahu merekanya dhammah waw alif. Ayat ketiganya qalal ladzina kafaru. Qalal ladzina kafaru. Ayat keempat maksud saya. Orang-orang kafir telah berkata, qalal ladzina kafaru. Sekarang berubah menjadi qalu. Mereka telah berkata. Siapa mereka di sini? Allazina kafaru. Keren. Kalau di ayat keempat jelas. Qalal ladzina kafaru. Orang-orang kafir telah berkata. Apa perkataannya sudah kita bahas tadi. Nah ayat kelima muncul. Wa qalu. Dan mereka mengatakan. Mereka di ayat 5 sama dengan mereka di ayat keempat. Yaitu allazina kafaru. Apa kata mereka? Asatir. Asatir. Asatir dongeng-dongeng. Awalin, awal. Yang terdahulu. Asatirul awalin. Asatir, dongeng-dongeng. Awalin, terdahulu. Sampai di sini sudah berapa tuduhan orang kafir terhadap Al-Quran? Dari ayat 4. Udah 3 kan? Pertama tuduh ifkun. Kebohongan. Iftarohu. Yang diada-adakan oleh Nabi. 1. Kebohongan kedua. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran ini adalah Nabi ditolong oleh orang lain. 2. Dibantah oleh Allah. Ucapan 2 ini adalah zulman wazura. Diterusin lagi ayat kelima. Wa qalu. Dan kemudian mereka menambahkan tuduhan. Gitu. Nah ini terjemahan fleksibelnya. Sehingga kalau kita, Ustaz menambahkannya dari mana? Kan gitu. Menambahkan ucapannya tadi. Tadi ucapannya baru 2. Quran ini ifkun iftarohu. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. 2. Sekarang ditambahin lagi yang ketiga. Asatirul wa qalu, dan mereka juga mengatakan asatirul awalin. Quran ini adalah dongeng-dongeng bahla. Bahla itu apa sih? Apa? Masa dulu kan? Al-Quran ini adalah asatirul awalin. Dongeng-dongeng terdahulu. 3 ya tuduhannya. Ya. 3. Kalau tadi ja'u zulma wa zuro, ini penilaian Allah.
Sungguh mereka telah mengadakan kezaliman dan kedustaan. Nah, itu penilaian Allah terhadap dua di atas. Pertama ifkun, iftarohu. Yang kedua wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dua. Dijawab oleh Allah. Faqad ja'u zulman wa zura. Mereka telah mengadakan kezaliman dan kedustaan. Ditambah dengan tuduhan yang ketiga. Wa qalu, dan mereka mengatakan asatirul awwalin. Quran ini adalah dongeng-dongeng terdahulu. Tiga. Yang keempat. Oh, ini yang ketiga dulu. Ini yang keempat, nanti baru kita bahas. Yang ketiga. Iktatabaha. Ha. Apa arti ha? Nya. Nya ini kembali ke asatir. Sekarang kita menemukan begini. Iktataba. Tataba. Ini asal katanya kata, coba, kataba. Apa arti kataba? Kataba artinya menulis. Dari kataba berubah menjadi iktataba. Berarti ada berapa tambahan hurufnya? Alif, ta. Dua tambahannya. Kataba artinya menulis. Iktataba minta ditulis. Minta menuliskan atau minta ditulis. Coba. Penambahan kata alif sama ta yang dari asalnya tadi kataba menjadi iktataba. Kataba artinya menulis, iktataba artinya minta menulis atau minta ditulis.